Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhlis Nida Maulana dengan NIM 2004411000049, kelas DMJ 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai IPv4. Kali ini saya akan membahas materi IPv4. Yang pertama adalah definisi singkat IPv4. Yang kedua adalah jenis-jenis alamat IPv4. Yang ketiga adalah kelas-kelas IPv4. Yang keempat adalah IP subnetting. Yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan IPv4. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama. Definisi singkat IPv4. IP adalah protokol yang memberikan alamat atau identitas logika untuk peralatan di jaringan. IPv4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32 bit dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer, atau lebih tepatnya 4.294.967.296 host di seluruh dunia. Selanjutnya ke jenis-jenis alamat IPv4. Yang pertama adalah unicast. Unicast adalah alamat IP yang digunakan pada setiap host atau perangkat untuk saling berkomunikasi point to point atau one to one. Selanjutnya, multicast adalah alamat IP yang digunakan untuk mengirim paket ke beberapa host yang sama-sama listen di IP multicast group yang sama, one to many. Biasanya digunakan pada protokol routing. Dan yang ketiga adalah broadcast. Broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk mengirim paket ke semua host one to all. Selanjutnya saya akan memberikan gambar jenis-jenis alamat IPv4. Di situ dapat kita lihat unicast one to one, hanya mengirim ke satu host. Lalu broadcast one to all, bisa mengirim ke semua host. Dan yang ketiga ada multicast one to many, hanya ke beberapa host. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang kelas-kelas IPv4. Yang pertama adalah kelas A. Bit pertama IP address kelas A adalah 0 dengan panjang net ID 8 bit dan panjang host ID 24 bit. IP address kelas A mempunyai rank dari 0 sampai 127. Jadi, kelas A terdapat 128 network dengan tiap network dapat menampung sekitar 16 juta host. IP address A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. Selanjutnya kelas B. 2 bit pertama IP address kelas B selalu diset 10 sehingga byte pertamanya selalu bernilai antara 128 sampai 191. Network ID adalah 16 bit pertama dan 16 bit sisanya adalah host ID. IP address kelas B ini mempunyai rank IP dari 128.0.xxx sampai 191.255. Jadi berjumlah 65.255 network dengan jumlah host tiap network 255 host atau sekitar 65.000 host. Selanjutnya kelas C. 3 bit pertama IP address kelas C selalu diset 110. Network ID terdiri dari 24 bit dan host ID 8 bit sisanya, sehingga dapat terbentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 256 host. IP address kelas C mulanya digunakan untuk jaringan berukuran kecil seperti LAN.
Selanjutnya kelas D. IP address kelas D digunakan untuk keperluan multicasting. 4 bit pertama IP address kelas D selalu diset 1110 sehingga bit pertamanya sekitar antara 224 sampai 247. Sedangkan bit-bit berikutnya diatur sesuai keperluan multicast group yang menggunakan IP address ini. Dalam multicasting tidak dikenal istilah network ID dan host ID. Selanjutnya kelas E. IP address kelas E diperuntukkan untuk keperluan umum. 4 bit pertama IP address ini selalu diset 1111 sehingga byte pertamanya berkisar antara 248 sampai 255. Di situ di gambar sudah dijelaskan rank IP address dalam bentuk desimal dan rank IP address dalam bentuk biner. Selanjutnya IP subnetting. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Setiap subnet deskripsi non-fisik atau ID untuk jaringan subfisik biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router-router dalam jaringan multi. Contoh, satu kelas A subnet 111.111.000.000.000.000.000 255.0.0.0. Untuk kelas B dan kelas C dapat dilihat dari PowerPoint. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan IPv4. Kelebihan pertama, tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layer dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 byte. Yang kedua, pengelolaan rute informasi yang tidak memerlukan seluruh 32 bit tersebut, melainkan cukup hanya bagian jaringannya saja, sehingga besar informasi rute yang disimpan di router menjadi kecil. Setelah address jaringan diperoleh, maka organisasi tersebut dapat secara bebas memberikan address bagian host pada masing-masing hostnya. Kekurangannya adalah pertama, panjang alamat 32 bit atau 4 byte. 2. Dikonfigurasi secara manual atau DHCP IPv4. Yang ketiga, dukungan terhadap IPsec opsional. Yang keempat adalah fragmentasi dilakukan oleh pengirim dan pada router menurunkan kinerja router. Yang kelima adalah IPv4 hanya memiliki panjang 32 bit. Jumlah total alamat yang dapat dicapai mencapai 4.294.967.296 alamat. IPv, meskipun total alamatnya mencapai 4 miliar, pada kenyataannya tidak sampai 4 miliar alamat karena ada beberapa limitasi sehingga implementasinya saat ini hanya mencapai beberapa ratus juta saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.